3, mata kuliah konsep dasar IPA 1, Prodi PGSD. Kami beranggota 5 orang. Saya sendiri atas nama Rangga pertama, dan di sebelah kiri saya Fitri Nolia, saya Azizi Zuhaira, saya Yasin Skori, saya Muhammad Dafa. Kami akan menjelaskan tentang proses terjadinya petir. Terima kasih. Pada musim hujan, kita sering mendengarkan petir. Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar. Biasanya diikuti dengan suara yang gemuruh. Mungkin kebanyakan orang takut ketika mendengarkan suara petir yang begitu keras. Suara gemuruh petir ini bisa kita dengar ketika mendung dan ketika hujan. Proses terjadinya petir ini melibatkan arus listrik yang ada di udara dan di awan. Namun tahukah kalian, faktanya fenomena petir bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kita selesai menonton televisi dan mematikannya, kemudian mencoba menyentuh layar, terkadang kita akan merasakan sensasi kesentrum. Inilah fenomena petir yang terjadi dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Muatan listrik pada benda timbul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Peristiwa inilah yang terjadi di langit. Proses terbentuknya petir dimulai dari menguapnya air dari permukaan bumi oleh proses transpirasi naik ke atmosfer dalam bentuk gas yang lama-kelamaan akan membentuk awan yang besar dan padat yang biasa disebut awan cumulonimbus atau awan badai. Dalam awan terdapat jutaan tetesan air dan es. Selama awan cumulonimbus bergerak, jutaan es dan air saling bergesekan dan berbenturan, di mana gesekan dan benturan tersebut menimbulkan listrik di dalam awan. Pada awan terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif terletak di bagian atas dan muatan negatif di bagian bawah. Namun, muatan negatif di awan lebih banyak daripada muatan positif. Karena jumlah proton dan elektron di awan berbeda, maka harus dinetralkan. Nah, untuk menetralkan awan, maka saat bergesekan, awan akan membuang elektronnya. Pembuangan elektron ini pada akhirnya jatuh ke bumi. Tahukah kamu bahwa di bumi kebanyakan bermuatan positif, seperti gedung yang tinggi, tanah, dan puncak gunung? Pada dasarnya, muatan positif dan negatif akan tarik-menarik. Oleh sebab itu, ketika petir menyambar, akan terjadi pertukaran muatan negatif dari awan dan muatan positif dari bumi. Saat pertemuan muatan negatif dan muatan positif inilah kita melihat petir dan suara gemuruh. Mungkin kalian juga merasa heran, mengapa ketika sedang melihat petir atau kilat, kemudian baru terdengar gemuruh? Jawabannya adalah karena kecepatan petir atau kilat lebih cepat dibandingkan kecepatan suara yang biasa kita dengar.